Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Kali ini Ori bakal bahas tentang apa ya? Kira-kira apa ya? Cekidot. Jadi video kali ini Ori bakal bahas tentang langkah-langkah pembacaan puisi. Bagaimana cara kita baca puisi, teknik-teknik yang kita lakuin pada saat baca puisi. Tapi itu dari Ori sendiri sih. Langsung aja ya. Oke, cekidot. Kalian pasti tahu kan, kalau puisi itu merupakan sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritma, dan lirik di setiap baitnya yang indah. Umumnya pengertian puisi itu juga disebut untuk mengungkapkan perasaan penyair yang dikemas dengan bahasa imajinatif untuk menambahkan kualitas. Kali ini kan Ori pingin gimana sih cara baca puisi yang baik dan benar. Tapi Ori juga masih ada kurangnya, jadi sama-sama belajar untuk pembacaan puisi yang mellow atau yang marah gitu. Jadi yuk kita belajar sama-sama. Oke? Jadi cerita pengalaman Ori pada waktu SD pertama kali ikut lomba baca puisi. Ori ikutin. Nah, jadi gini. Pas itu kelas 5 SD. Kayak seleksi lomba baca puisi gitu. Untuk dibawa lomba ke tingkat SMP sih, ke sekolah menengah pertama yang ngadain lomba. Jadi diseleksi tingkat anak SD lomba baca puisi. Jadi pada saat itu diseleksi deh. Belum rezeki ya ikut itu. Jadi ada teman yang ikut. Jadi selanjutnya kayak gimana ya? Jalanin aja gitu dulu pas suka baca puisi pas SD. Jadi pas SD tuh ceritanya gini. Ori sama ibu Ori ada mau pergi ke sebuah acara. Itu perlombaan tingkat anak-anak gitu. Lomba baca puisi, lomba mewarnai, melukis, balap karung mungkin, makan kerupuk, lupa. Udah itu dari berapa ya. Jadi pas saat itu Ori kelas 6 SD. Kelas 6 deh kalau gak salah. Iya. Jadi kayak pakaian biasa aja, gak ada niat mau ikut lomba puisi. Jadi pas pendaftaran, ibu Ori bawa anak muridnya untuk ikutin lomba itu. Memang perwakilan dari sekolah ya. Ori gak perwakilan dari sekolah, udah ada teman Ori yang perwakilan dari sekolah. Jadi di pendaftaran itu kata tantenya, ini adiknya gak ikut lomba baca puisi atau lomba mau lukis, ditanya gitu kan. Jadi kata ibu Ori, ikutlah Ori, lomba baca puisi, ikut aja. Oh jadi ternyata itu untuk umum, bukan perwakilan doang. Jadi kita bisa ikut. Jadi pas itu masih kelas 6 SD, bajunya juga enggak gimana ya, sopan, tapi ya namanya gitu, katanya umum, tapi disuruh perwakilan dari sekolah kan. Dulu kan lomba-lomba kan siapa aja boleh ikut kan. Jadi pada saat itu ikut lomba puisinya, ambil teksnya, dapet teksnya. Jadi tema itu tentang pahlawan, kalau nggak salah 17 Agustus atau 28 Oktober gitu. 28 Oktober kalau nggak salah. Jadi baca puisi tentang pemuda. Gimana ya? Banyak yang bilang tipikal suara Ori ini suaranya agak bergema. Ada yang bilang kayak suara cowok lah. Astagfirullah. Sedih. Ikut suara ayah kalau Ori. Jadi pas saat itu nampil Ori nih nomor urut lupa Ori. Jadi dipanggil baca aja, belum ada
latihan gitu, disuruh baca aja, baca, masih kelas 6 SD, nggak tahu apa, tapi suka sama puisi, tapi belum kayak mendalami karena masih SD ya. Jadi kayak baca-baca ya, karena mungkin suara suara Ori ini bulat, jadi pas saat baca ada gaya kayak ya aduh, gimana sih anak SD itu dulu baca puisi kan, pasti tahu kalian kan. Pas saat Ori baca, kayunya itu goyang-goyang karena nggak seimbang gitu kan Ori. Jadi lanjut aja meresapi kata-katanya. Pas saat itu banyak banget lombanya. Ori lihat-lihat kan, ada teman Ori itu ikut lomba perwakilan dari SD. Dia terkejut, kok ikut juga. Jadi karena itu ya namanya kebetulan kan, katanya umum boleh ikut kita. Jadi deh duduk aja tunggu pengumuman. Nggak tahu kalau ada bakal juara gitu kan. Pengumuman juaranya hari itu juga kan. Jadi iseng-iseng aja kan, ibu Ori juga mau nunggu anak muridnya pengumuman juaranya kan. Jadi udah nunggu lama itu kan sampai sore. Tiba-tiba masuklah pengumuman kan, juara 3. Ini nih, Ori nggak ada mikir mau juara atau tidak, yang penting Ori udah ikut aja. Kita tuh kan gimana ya, mengikuti suatu kompetisi atau suatu ajang atau lomba gitu, kita tuh kan bukan mencari juaranya, tapi itu juga sih mencari juaranya, tapi itu kan ibaratkan bonus. Yang penting kita udah usaha, berdoa sama Allah, yakin, percaya diri dan optimis kalau ibaratkan juara itu adalah sebuah bonus sih, hadiah dari Allah kan, kalau kita udah sungguh-sungguh berusahanya. Jadi itu bonus gitu. Jadi nggak mikir itu udah juara, karena dulu tuh gimana ya, masih kelas 6, itu kelas 6 tuh udah lumayan besar ya, tapi nggak ada mikir gitu. Tiba-tiba juara 1 nomor urut nih, terus nama Ori Diotanur, kayak nggak nyangka gitu. Jadi alhamdulillah, nggak nyangka, kaget gitu kan. Ori dipanggil, majulah ke depan kan. Kayak gimana ya, suatu hal yang kebetulan tuh menjadi sebuah kebaikan, berubah hasil yang baik gitu. Kita nggak berharap, tapi Allah mengabulkannya dengan jalan yang terbaik gitu kan. Kayak nggak nyangka gitu, ya Allah kok bisa tuh, masih SD kan, masih kayak anak-anak gitu, kayak seneng banget gitu kan. Padahal nggak tahu itu pada baca puisi itu betul nggak sih, karena memang tingkat, kalau nggak salah tingkat SD atau tingkat SMP SD gitu. Apa, jadi kayak nggak nyangka gitu, kayak suatu hal yang kebetulan. Itulah pengalaman Ori pertama kali terjun pada perpuisian ya, lomba baca puisi. Pas masuk SMP, alhamdulillah insya Allah selalu kembangin tuh kalau ada lomba baca puisi, ada lomba tulis puisi. Gimana ya, bukan bidangnya, mungkin bukan bidangnya atau gimana ya, nggak mahir dalam pemilihan kata majas gitu mungkin ya. Ori lebih suka baca dan mengekspresikan dibandingkan buat gitu. Bisa buat tapi yang gak sewah para penulis gitu. Gimana ya, masih kurang, banyak kurangnya sih kalau Ori buat puisi. Sampai jenjang SMA masih juga kayak Allah tuh ngasih perjalanan kita udah dari diri kita sendiri gitu. Kemampuan kita tuh di apa, insya Allah selalu Ori kembangkan, selalu Ori pelajari. Meski memang kita banyak kekurangan kan, jadi namanya udah suka ya sama puisi, terus dipelajari. Sampai jenjang SMA insya Allah selalu Ori kembangin dan ikut ajang-ajang FLS 2N juga pernah, alhamdulillah juara 3 baca puisi dan cipta baca puisi itu per grup gitu di universitas di Purwakarta gitu.
ada ngadain gitu kan. Jadi alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah deh, dari pengalaman itu gimana ya, dari suatu kita mengikuti sebuah event atau lomba atau kegiatan gitu, kita jadikan sebuah pengalaman kita untuk terus berkembang, bukan kita pendem sendiri aja. Bisa juga kita salurkan dan kita apresiasi untuk kita terus berkembang dan maju sih. Langkah-langkah dalam sebelum membaca puisi. Yang pertama, niat. Niat itu adalah hal yang utama. Yang kedua, berdoa. Berdoa pada Allah, semoga dimudahkan setiap langkah. Lalu yang ketiga, kita tuh meresapi dan mendalami puisi tersebut. Puisi yang ingin kita bacakan, kita resapi, kita rasakan. Ibaratkan itu kita yang alami. Jadi kita tuangkan dan ekspresikan melalui kata-kata. Kita ungkapkan kan. Yang keempat, percaya diri. Percaya akan diri sendiri. Kalau mau misalnya dalam perlombaan, udah niat nih, udah berdoa, tapi kita gak percaya sama diri kita sendiri, gak bakal maksimal hasilnya. Jadi kita percaya, nih misalnya, ini Ori loh, Ori udah niat, Ori udah berdoa pada Allah, tujuan aku apa, ini aku harus bisa gitu. Kita percaya akan diri kita sendiri. Kita jangan insecure lah, atau minder lah, malu lah. Iya sih, awal memang malu, tapi namanya sebuah kemampuan dan bakat kita. Kalau kita pendem terus, kapan majunya kan? Jadi percaya akan diri sendiri. Resapi kata bait per bait itu. Lalu kita ungkapkan dan ekspresikan. Bismillah, langsunglah baca puisinya. Mau dengar Ori baca puisinya? Baiklah, kita masuki peserta selanjutnya dari Ori Dwi Oktanur yang akan membacakan puisi. Baiklah, Ori akan membacakan puisi karya W.S. Rendra. Kangen. Karya W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena luka telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api.
kenangan dan kesepian. Rumah tua dan pagar batu. Langit di desa, sawah dan bambu. Berkenalan dengan sepi, pada kejemuan disandarkan dirinya. Jalanan berdebu tak berhati, lewat nasib menatapnya. Cinta yang datang, burung tak tergenggam. Batang bajau, waktu lengang. Dari belakang menikam. Rumah tua dan pagar batu. Kenangan lama dan sepi yang syahdu. Nah, tadi merupakan pembacaan puisi versi Ori ya, di puisi karya W.S. Rendra, penyair terkenal banget guys. Judulnya Kangen. Yang buat anak zaman sekarang bucin banget tuh. Enggak bercanda. Kangen tuh kan bisa kepada apa aja, siapa aja kan. Jadi W.S. Rendra buat puisi ini tentang kangen, tentang suasana tuh kesepian. Jadi puisi tadi tuh bisa dibacakan gimana ya, itu puisinya kita harus resapi dulu ya, karena puisinya bisa sedih tuh, dan bisa aja yang perasaannya kuat ditiup air mata, karena makna puisi itu dalam banget dan berarti banget artis bait per bait itu. Kalau W.S. Rendra ini kan terkenal banget ya, penyair yang buat puisinya wah luar biasa banget. Dia bisa menulis puisi, dia juga bisa membacakan puisi. Jadi kalau kita udah ngerasain, kita bisa ngungkapin dan ekspresikan dengan baik juga gitu. Jadi kita bisa ambil napas lagi, baru kita bacain puisinya lagi. Insya Allah pasti bisa dalam pembacaan puisi. Simple, sederhana, butuh mental dan kesiapannya matang aja untuk tampil, dipercaya kan, karena semua bisa jadi apa aja yang mereka inginkan sesuai kemampuan dan keinginan. Baiklah, itu aja yang dapat Ori sampaikan dari pengalaman dan langkah-langkah, sedikit teknik gimana sih baca puisi biar kita tuh pede gitu. Oh iya, Ori lupa, kalau mana sih kayak menggigil gitu, ngilangin grogi. Ori lupa ya bahas tuh, ngilangin grogi. Pasti setiap orang yang nampil itu bakal gemeteran. Ori salah satunya. Ori bakal gemeteran. Tapi kalau kita, ini kan jantung kita yang berdebar, jadi semua tuh ikut bergetar juga. Jadi kita tarik napas, buang, tarik napas, buang, pasti insya Allah jantung tuh gak berdebar lagi, jadi perlahan hilang gitu groginya. Jadi lanjut aja terus, kita enjoy, santai jalanin atau bacain puisinya. Baiklah, itu aja yang dapat Ori berikan dari pengalaman dan langkah serta teknik dalam membaca puisi. Gimana sih? Oke, sekian yang dapat Ori sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan.
Karena Ori juga masih belajar, kan kita sama-sama belajar nih judul kontennya. Konten untuk belajar guys. Sastra untuk mengekspresikan dan merasakan tentang karya susah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.